Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu bahagia dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, sayangku yang soleh dan soleha, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Yuk kita sama-sama menyiapkan alat tulisnya untuk belajar hari ini. Buku tematik, buku tulis, pensil, dan penghapus. Jika semuanya sudah disiapkan, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita sudah masuk ke tema 4. Kalian tahu yang mana bukunya? Seperti ini ya, tema 4, sehat itu penting. Nah, jika sudah disiapkan, yuk sama-sama kita buka subtema 1 tentang peredaran darahku sehat. Nah, diharapkan setelah kalian mengamati organ peredaran darah, kalian dapat menyebutkan alat peredaran darah manusia dengan tanggung jawab. Dan yang kedua, setelah kalian mengamati sebuah pantun, kalian juga dapat menentukan isi dan bagian-bagian pantun dengan percaya diri. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak baik-baik penjelasannya berikut ini. Nah, sayangku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tentang peredaran darahku sehat. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah sistem peredaran darah pada manusia. Apakah kalian mengetahui alat peredaran darah pada manusia apa saja? Iya, hebat sekali. Ada darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Yuk, untuk lebih lanjut kita simak penjelasannya berikut ini ya. Nah, yang pertama ada darah. Darah terdiri dari cairan yang disebut plasma darah dan sejumlah butiran yang disebut sel-sel darah. Plasma darah merupakan penyusun darah terbesar. Sel-sel darah manusia terbagi atas 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Untuk gambarnya kalian bisa lihat di sebelah kanan. Nah, ini ada pembuluh darah, kemudian sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Nah, untuk berikutnya ada fungsi darah. Yang pertama, sebagai alat pengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan juga sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Yang kedua, menjaga agar suhu tubuh tetap. Yang ketiga, mengedarkan air dan untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat, mengedarkan getah bening. Yang kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi. Dan yang keenam, mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Nah, untuk berikutnya ada jantung. Jantung merupakan alat pemompa darah. Jantung terdiri atas otot jantung atau miokardium, selaput jantung atau perikardium, dan selaput yang membatasi ruangan jantung atau endokardium. Jantung ini terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Untuk lebih jelasnya, kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang pertama ada paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Kemudian ada vena pulmonalis mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Berikutnya ada serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada bilik kanan memompa darah kotor dari jantung menuju paru. Lalu serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Dan arteri pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Kalian bisa perhatikan gambarnya dan tulis di buku tulis kalian. Nah, untuk selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada 3. Yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung.
Kemudian yang kedua ada pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler, yang merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Ada dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Kalian bisa lihat gambarnya di sebelah kanan atau kalian juga bisa baca buku kalian di halaman 6. Untuk peredaran darah kecil itu dari jantung, paru-paru menuju jantung, dan untuk peredaran darah besar yaitu dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung. Boleh digaris bawahi info-info penting dan kalian boleh catat juga di buku tulis kalian masing-masing. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan sistem Porte. Kalian bisa melihat gambarnya di sebelah kanan, ini merupakan gambaran bagaimana aliran darah yang terjadi dalam tubuh kita. Sebelum masuk ke jantung, terlebih dahulu darah masuk ke dalam suatu organ yang disebut sistem Porte ini. Nah, untuk selanjutnya adalah sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih bertanggung jawab dalam respons kekebalan. Jika ada zat asing atau kuman masuk ke dalam tubuh, beberapa leukosit akan membuat antibodi. Antibodi adalah protein sederhana atau gamma globulin yang dihasilkan oleh limfosit atau larut ke dalam plasma darah sebagai reaksi terhadap serangan suatu antigen. Nah, kekebalan tubuh ini terbagi menjadi dua. Ada kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif adalah kekebalan tubuh yang diperoleh karena tubuh membuat antibodi sendiri. Ada kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan. Kekebalan aktif buatan adalah kekebalan tubuh yang diperoleh setelah mendapatkan vaksinasi. Kemudian kekebalan aktif alami yaitu kekebalan tubuh yang diperoleh setelah seseorang sembuh dari sakit. Kemudian kekebalan pasif. Kekebalan pasif adalah kekebalan yang terjadi bukan karena tubuh membuat antibodi sendiri. Kekebalan pasif juga terbagi menjadi dua. Ada kekebalan pasif alamiah dan kekebalan pasif alami. Kekebalan pasif alamiah ini jika kekebalan diperoleh dari ibu selama di dalam kandungan. Sementara kekebalan pasif buatan diperoleh setelah tubuh mendapat antibodi sudah jadi yang terlarut dalam serum. Nah, karena pentingnya menjaga organ peredaran darah ini, tentu kita harus selalu menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan juga bisa melakukan segala aktivitas yang ingin kita lakukan. Contohnya seperti membaca atau mendengarkan pantun. Kalian tahu pantun itu apa? Iya, hebat sekali. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang terkenal hingga sekarang. Apakah kalian tahu bagaimana sih bunyi pantun? Nah, Ibu ada contohnya, kita baca bersama-sama ya. Memelihara ikan di dalam tambak, jangan lupa diberi makan. Jangan dulu meminta hak, kewajiban dulu lakukan. Kemudian yang kedua, kita baca bersama-sama ya. Pergi ke kota anak Pak Saib, membeli sawo rasanya sepat, menuntut ilmu hukumnya wajib, ilmu terbaik yang bermanfaat. Nah, dari dua pantun ini kita sudah mengetahui bahwa sampiran adalah dua baris pertama untuk menyampaikan rima. Kemudian ada isi adalah tujuan dari pantun. Kemudian pantun terdiri dari 4 baris. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian satu bait terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Seperti ini. Pergi berarti terdiri dari 2 suku kata. Kemudian ke 3 suku kata. Ko 4, ta 5, a 6, nak 7, Pak 8, Sa 9, dan Ib 10. Jadi jika kita hitung satu bait pada pantun yang kedua pada baris pertama itu ada 10 suku kata. Kalian bisa baca baik-baik dan kalian bisa hitung ulang ya soleh dan solehah. Nah, selanjutnya kita juga sudah mengetahui bahwa pantun ini bersajak A, B, A, B. Sudah paham soleh dan solehah? Semangat selalu!
Nah, bagaimana sayangku yang soleh dan soleha? Menarik bukan pembelajaran hari ini? Sekarang kita sudah mengetahui ilmu pembelajaran yang baru. Kalian ingat apa saja yang sudah kalian dapatkan hari ini? Coba kita sebutkan bersama-sama alat peredaran darah ya. Yang pertama ada darah, hebat sekali. Nah, darah ini salah satu fungsinya adalah untuk mengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua itu ada jantung, dan jantung ini merupakan alat pemompa darah. Jantung terdiri atas serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan juga bilik kiri. Kemudian yang ketiga ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri dari 3 pembuluh. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Hebat sekali. Yang pertama ada pembuluh nadi. Kemudian yang kedua ada pembuluh balik. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pintar sekali. Nah, yang keempat ini ada sistem Portae. Sistem Portae ini sebelum darah kembali ke jantung, darah akan melalui sistem Portae ini. Nah, yang kelima adalah sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, untuk berikutnya kalian juga sudah mengetahui isi dan bagian-bagian pantun. Ada yang bisa menyebutkan? Coba kalian ingat-ingat. Nah, pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai saat ini. Pantun biasanya terdiri dari 4 baris, kemudian satu bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Berikutnya, baris 1 dan baris 2 merupakan sampiran, kemudian baris 3 dan baris 4 merupakan isi dari pantun tersebut. Dan yang terakhir adalah pantun bersajak A, B, A, B. Kalian bisa mengingatnya, soleh dan soleha? Pintar sekali. Nah, diharapkan dari pembelajaran hari ini kita harus selalu bisa menjaga kesehatan tubuh, apalagi kesehatan alat peredaran darah kita. Untuk itu, kita harus rajin berolahraga. Jangan lupa ya, soleh dan soleha, olahraga seperti bersepeda, atau mungkin kalian lari, atau bisa juga olahraganya sambil mencuci piring, sambil menyapu halaman, menyapu rumah. Itu juga merupakan salah satu bentuk olahraga yang bisa menggerakkan organ-organ yang ada pada tubuh kita. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap menggunakan masker jika keluar rumah, dan selalu cuci tangan ya, soleh dan soleha. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh baca lagi bukunya, kemudian kalian bisa mengisi Ayo berdiskusi di halaman 7, dan juga kalian bisa mengisi Ayo mencoba di halaman 9. Jika kalian mengalami kesulitan, jangan ragu untuk bertanya dan kita akan berdiskusi bersama-sama melalui WhatsApp group. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk berikutnya di pembelajaran 2, kalian akan mengenal tangga nada, kemudian kalian juga akan mengetahui ciri-ciri pantun, dan yang terakhir kalian akan mengetahui alat peredaran darah hewan. Boleh dibaca juga ya bukunya Soleh dan Soleha. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got some rumors with you. Yeah.